Yang kami hormati, kami banggakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati anggota DPD RI, Bapak Insinyur Ahmad Sauki, beliau wakil kita di pusat. Yang kami hormati Pak Kapolda, Pak Anggoro. Yang kami hormati Wali Kota Jogja. Yang kami hormati Bupati Sleman. Yang kami hormati Bupati Gunung Kidul. Yang kami hormati Bupati Bantul. Yang kami hormati Bupati Kulon Progo. Yang kami hormati Bupati Bone. Ini hadir. Ada tenaga ahli. Ini Letnan Jenderal Ida Bagus. Ini sahabatnya Pak Prabowo. Profesor Ali Agus. Ini kayaknya orang Jogja juga, tapi ini tenaga ahli. Profesor Desrial. Profesor Matsukur. Pak Jamari, sahabat saya. Sebenarnya tidak perlu saya datang, Pak Jamari saja jelaskan. Sudah bisa selesai. Pak PJ Sekda, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Karena waktu terbatas. Pertama, undangan Pak Gubernur, setiap ada undangannya beliau pasti kami datang, kecuali dipanggil Presiden. Ini ada tamu penting yang akan datang, ada 4 menteri pertanian dari Australia, New Zealand, Kanada, Belarus, yang kami persiapan untuk tamu-tamu penting ini. Tetapi ini Jogja tidak kalah pentingnya. Kenapa? Ini kampung halaman saya yang kedua. Itu sebelum merdeka sudah ada persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan antara Jogja dengan Makassar. Makanya kalau tidak salah di sini ada kampung Bugisan dan Kampung Daeng. Ini jadi aku tahu ini sangat dekat. Aku cuma tahu cerita. Yang kedua, kita tahu Jogja adalah kota pendidikan. Sebenarnya dulu periode pertama kami yang menggerakkan Republik ini dari Jogja, dari UGM ya. Kalau tidak salah 11 kabinetnya, 11 menterinya. Jadi 30% yang menggerakkan Republik. Kalau presidennya dari UGM juga kan. Nah, jadi Pak Gubernur adalah guru bangsa. Saya sengaja tuh kalau datang cepat diskusi, aku mendengarkan foto-foto beliau, nasihat beliau. Diskusi singkat tadi, dulu ini merah. Jelek dengan jelek banget ya, Pak Gubernur. Karena alhamdulillah sudah hijau dengan biru. Nah, sebenarnya saya datang belajar di sini. Ada juga dari NU, aku bawa Pak Andi Jamarok ini, tokoh NU. Aku bawa baca-baca doa sepanjang perjalanan. Pak Maskur juga ada. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Gubernur. Ini kelihatan tadi pertumbuhan di atas nasional 5,11. Ini tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan para bupati. Yang kedua, saya terima kasih juga pangan menjadi leader, pemimpin pertumbuhan 14%. Ya, kalau tidak salah tadi Ibu Ketua Bapeda uraikan 14 ya. Itu di atas nasional. Dan pertanian sekarang ini pertama dalam sejarah pertumbuhan ekonomi penyumbang terbesar, pertama dalam sejarah itu dari pertanian 10,55%. Kalau sektor pertanian bergerak, ekonomi Republik ini bergerak. Kemudian hasil kita ini baru-baru kita capai tertinggi dalam sejarah selama merdeka. Stok kita ini ada stok kita tertinggi 4 juta ton, 4,2 juta ton. Tertinggi selama berdiri ini Republik. Dan ini kerja kita semua. Bukan kerja satu orang. Dan ini
diakui oleh FAO, ini FAO, diakui oleh USDA United States Department of Agriculture dari Amerika, kemudian BPS. Jadi ini tidak diragukan lagi karena FAO, Amerika, dan Indonesia ini pertama sejarah betul-betul Indonesia diakui di bawah komando Bapak Presiden Republik Indonesia, gagasan besar. Kami hanya operator, kami hanya pelaksana. Dan salah satu penyumbang tertinggi adalah Yogyakarta, 14%. Nah, setelah pangan kita akan bergerak ke perkebunan. Kita ingin hilirisasi. Masa depan Indonesia ada di pertanian. Kenapa? Keunggulan komparatif kita itu ada sektor pertanian karena bisa bercocok tanam 12 bulan. Kalau di negaranya itu nggak bisa. Di negara katakanlah European countries itu nggak bisa. Kelapa pun tidak bisa tumbuh dan dia bisa bercocok tanam itu 6 bulan, 8 bulan karena ada musim salju. Indonesia 12 bulan. Sumber dayanya melimpah, airnya melimpah, dan seterusnya. Nah, ini kita gerakkan kalau, ini sesuai BPS, kalau sektor pertanian bergerak 1.900 triliun, itu ekonomi bergerak 57.000 triliun. Kalau ini kita bisa naikkan 5 kali lipat, itu berarti bisa bergerak 270 triliun. Nanti uang bergerak di Republik ini. Karena kita di hulu. Prosesin, transportasi, kemudian pestisida, sarana produksi, dan seterusnya. Nah, ini kelihatan pertanian tangguh. Kenapa? Di saat COVID-19, itu hanya pertanian yang tumbuh, yang minus. Nah, oleh karena itu, kalau pertanian kita tangguh, insya Allah negara kita aman. Nah, sekarang ini yang menjadi isu yang mengerikan, climate change, itu di tingkat dunia. Sekarang krisis pangan terjadi di belahan dunia, krisis energi, pangan, ini kondisinya hampir 1 miliar penduduk kekurangan gizi. Alhamdulillah Indonesia aman-aman. Kemudian negara ada 58 negara. Kita lihat negara tetangga, Malaysia, Filipina, Jepang. Ini Malaysia antri, saat ini terjadi. Itu antri. Dan ada yang kita syukuri, Parlemen Malaysia mengakui. Ini statementnya, testimoninya, ini berebut. Jadi ukuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada ini membuat Indonesia cukup terhormat di mata dunia saat ini. Kenapa? Tidak terasa dengan pangan kita penuhi, kita impor 2 tahun terakhir itu 7 juta ton. Karena kita stop impor dengan jagung katakanlah 8 juta ton, itu 100 triliun. Apa yang terjadi? Negara-negara eksportir, Vietnam, Thailand, kemudian Pakistan, India, ini kesulitan. Dan Indonesia berkontribusi pada dunia sekarang ini. Dulu harga pangan itu $640 per ton. Sekarang $390 per ton. Artinya apa? Indonesia motor penggerak pangan dunia dan berkontribusi pada masyarakat dunia saat ini. Ini kita lihat terjun bebas. Dan bahkan kami mendampingi Bapak Presiden ke Malaysia, Singapura, ke Rusia, Jordan. Pada saat menerima juga Turki, kami dampingi beliau. Apa yang terjadi? Penawarannya satu, bisa nggak Indonesia mengambil beras sedikit aja? Karena petaninya lagi kesulitan. Karena tidak bisa lagi melempar. Harapannya adalah karena kita pasar terbesar dunia, nomor 4 dunia. Tetapi kita menghentikan, ini arus balik ke negara lain. Satu sisi, negara-negara tetangga, bahkan negara yang sudah maju, itu
Jepang tidak pernah kunjungan ke Indonesia. Ini pertama sejarah Jepang berkunjung Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga melakukan revitalisasi, kemudian mentransform pertanian dari tradisional method to modern agriculture. Jadi apa yang dilakukan? Ini datang, Chili juga datang, tidak pernah ke Indonesia selama merdeka. Ini pertama sejarah mereka datang menanyakan apa yang dilakukan Indonesia. Ini Chili, kemudian lusa kami terima 4 negara, negara-negara besar, apa yang kita lakukan. Mereka ajak diskusi, termasuk FAO datang, diskusi. Ini kerja kita, gagasan besar Bapak Presiden, dan kami dengar diskusi tadi dengan Pak Gubernur, luar biasa ide-ide beliau, per triwulan dinilai. Harusnya begitu. Ada lagi profesional tadi, jangan profesional administrasi, tapi harus bapeda kinerja dengan bapeda dengan yang ikut menilai tadi Pak Gubernur. Keuangan. Nah ini kita, tidak ada orang berhasil itu sendirian. Aku, saya, enggak ada itu. Kita, bukan aku, kita. Kalau ada keberhasilan, itu keberhasilan anak bangsa, putra-putri terbaik bangsa. Kemudian kita lihat, ini terobosan yang kita lakukan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia ke depan. Ini kita lihat di Merauke, yang dulunya sanksi. Tidak mungkin Merauke jadi lumbung pangan. Ini katanya tidak bisa tumbuh. Ini kemudian kita lihat, ini luasnya 1 juta hektar dan terluas di dunia. Kami baru pulang dari Amerika, Arkansas. Kami lihat di sana dari Brasil, kami lihat kita tidak kalah. Kita tidak kalah negara ini, kami di Amerika. Kami turun langsung lihat tanpa pemerintahnya. Kami lihat produksinya cuma 5 ton, 6 ton. Kami ke China. Kemudian berikutnya kami ketemu Secretary of Agriculture, ini bukan ini adalah petaninya. Ini yang bawa mobil. Ini pertanian. Kami diskusi, kita tidak kalah. Hanya harus percaya diri dan kita harus berkarakter, petarung seperti Pak Hamengkubuwono. Kita cetak Pak Hamengkubuwono karakternya di Republik ini. Dari merah-merah sekali, jelek sekali menjadi baik, bahkan biru. Jadi biru dia di Republik ini. Dari merah-merah sekali, jelek sekali menjadi baik, bahkan biru. Jadi biru diartikan kalau di Bugis itu darah biru, berarti dia sangat kuat. Kemudian kita lihat lagi, Bapak Presiden datang kunjungan pertama. Kita lihat di Merauke, nih Presiden tanya, dulu kok tidak bisa tumbuh? Iya Bapak Presiden, karena kami kelelahan juga. Aku canda dikit, iya karena tidak ditanam, hanya dinarasikan, hanya didiskusikan. Kalau diskusi, alhamdulillah kita nomor 1 di mana-mana. Diskusi dan nomor 1 semua, nggak pernah mau nomor 2. Narasi tanpa tindakan itu 0, nggak mungkin. Dan itu tindakan harus persisten. Kalau tidak persisten tidak mungkin. Nah ini alhamdulillah selesai. Kita ke Kalimantan Tengah. Airnya melimpah, dibangun sejak Orde Baru. Tetapi diskusinya lumayan alot. Sudah 50 tahun kayaknya diskusi. Ini irigasinya bagus, sawahnya tidak ada. Inilah hebatnya kita. Yang penting jadi. Bahkan ada slogan, biarkan hancur, yang penting sesuai prosedur. Jadi prosedur yang kita panen. Jadi padinya nggak jadi, nggak bisa. Nih, kami naik motor keliling. Kami bongkar, langsung kami lapor Bapak Presiden, izin Bapak Presiden kami mau bongkar itu dan harus jadi, tidak boleh tidak. Ini kemauan keras, sekarang sudah jadi. Itu airnya melimpah dari Allah. Tapi lucu, petani kita biasanya sebagian, bukan dari Jogja, di negara lain mungkin. Berdoa kalau hujan, dia ambil selimut, tidur. Begitu kering kerontang, baru keluar. Nggak ada hujan ya, baru cari air. Kira-kira apa malaikat tidak marah melihat orang-orang begini? Tapi di sini ini sudah jadi.
Ini ada 200.000, ini rancangan kita 1 juta hektar. Ini sudah jadi. Dulu apa masalahnya? Pendekatannya tidak holistik. Hulu hilir harus menggunakan teknologi tinggi. Diberitahu, ini tidak mungkin kirim orang jutaan. Saya katakan itu dulu, sekarang digital. Jadi semua menggunakan teknologi tinggi. Nah, ini dipakai Bapak Presiden, kita pakai drone. Nih, transformasi pertanian tradisional menuju modern, dan seluruh klaster yang kita bangun sejajar dengan Amerika dan China. Kami sejajarkan teknologinya. Anak-anak muda turun, ada 27.000 orang. Ini kita lihat drone dipakai, dan ada alatnya, itu autonomous. Nih, ini Bapak Presiden, kaget beliau, dulu tanam 25 orang 1 hektar per hari. Sekarang ini 25 hektar 1 orang 1 hari. Itulah kecepatan teknologi. Nah, ini Bapak Presiden gunakan, ini nanam 1 hari 25 hektar. Ini drone diterbangkan. Bapak Presiden tanya, kita bisa buat, Pak, ini produk kita semua. Ini, kemudian alat tanam, alat panen nih, alat tanam nih. Ini enggak ada operatornya. Kita bisa lihat, nih, jalan sendiri. Jadi bisa dari kantor gubernur, bisa jarak 10 kilo bisa tanam. Bahkan pikiran saya nanti, kami membayangkan Indonesia, tanam, panen, olah, langsung disajikan, tinggal di meja. Tinggal kita makan. Panen juga diantar pulang. Jadi kita tinggal rutenya diperbaiki, antar pulang ke rumah. Jadi tidak ada gerakan di lapangan. Nah, itulah teknologi, literasi digital. Ini traktornya jalan. Ini rancangan kita, dan kita tidak kalah dengan negara lain. Kami dari China, katanya teknologinya tinggi, produktivitas kita masih lebih tinggi. Di sana 7 ton, kita bisa 10 ton. IPB, UGM, kemarin dengan beliau, masalah kedelai ya, kita dulu. Jadi kita ini orang hebat. Hanya saja, biasanya kurang rajin. Jangan bilang malas, marah mereka. Kurang rajin. Jadi mau kaya tapi tidur. Nah, itu di situ masalahnya. Kemudian kita lanjut hilirisasi. Ini waktunya terbatas. Harusnya 1 hari 1 malam. Ini dibatasi nih hilirisasi nanti. Bapak Presiden perintahkan pada kami anggaran 371 triliun sudah beliau setujui. Hilirisasi. Semua yang demandnya tinggi. Kakao, mente, kemudian kopi dan seterusnya. Anggarannya sudah turun. Hari ini saya tanda tangan. Turun anggarannya 8 triliun, total 40 triliun. Tadi di atas pesawat. Kami koreksi. Hari ini, alhamdulillah ada anggaran pertanian 40 triliun. Dan pasti, Pak Gubernur, Jogja aku perhatikan. Tanpa proposal pun aku kirim. Kenapa? Ada hubungan emosional. Saya selalu, nenek dulu ceritakan Jogja. 1667. Itu sebelum merdeka diceritakan. Di sini ada kota Daeng, macam-macam lah, kota Bugis. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut hilirisasi. Kalau kita hilirisasi kelapa saja, kita ekspor 20 triliun. Ini kelapa. Kalau kita hilirisasi, itu hasilnya 10.000 kali lipat. 10.000%. 100 kali lipat. Nah, kalau sekarang ini ekspor kita nilainya 20 triliun untuk kelapa, kali 100, itu 2.000 triliun. Kalau seluruh komoditas ekspor kita yang kita kirim ke luar negeri, itu kita hilirisasi, katakanlah 20.000 atau 50.000 triliun, dolar bisa $1 1.000 ke depan. Tapi ini harus dikerjakan dari sekarang. Dan saya tertarik diskusi tadi dengan Pak Gubernur. Yang paling sulit di Republik ini adalah merubah mindset. Itu yang paling berat. Bukan tanam yang kecil. Tapi merubah mental yang Pak Gubernur sampaikan tadi, 89 Pak Gubernur ya, 2000. Dulu jelek banget, Bapak mulai. Itu merubah mindset merah menjadi biru, itu tidak gampang. Bayangkan 20 tahun. Butuh waktu. Merubah karakter paling sulit daripada cocok tanam. Cocok tanam gampang. Nih, kalau kita ubah ini, sekarang ada perubahan pola makan India dengan China, yaitu coconut milk. Yang dulunya susu.
dia bergeser. Dan yang menguntungkan Indonesia adalah karena tidak menguntungkan Indonesia, di sana tidak bisa tumbuh kelapa. Di Eropa sekecil gini itu 34.000. Kami hitung 34.000. Kelapa mentah gini dijual 34.000 harganya. Nah, ke depan, masa depannya nanti ada 6 komoditas, ada 13 komoditas strategis, tapi 6 kan kita selesaikan ke depan. Kalau itu yang terjadi, kita lihat 600 triliun, coba kita lihat ekspor kita ini 600 triliun, kalau kita kali 100 atau kali 50 saja, itu 30.000 triliun. Kalau ini bergerak di ujung, kemudian di Indonesia bergerak seperti tadi, 300.000 triliun, Indonesia mencapai Indonesia emas dan bisa kita superpower ke depan. Contoh kecil terakhir, sudah habis waktunya, Mbak? Oh sudah, ini 1 detik. Ini kakao kita dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, mente Sulawesi Tenggara, dari Jawa Timur, mente kakao kita. Kemudian diekspor ke Singapura. Hasilnya apa? Setelah diulek, naik 38 kali lipat. Modalnya Singapura cuma ulek diputar gini, dan bangga orang Indonesia di Changi itu 38 kali lipat. Kami rintis, kami sudah siapkan anggaran sekitar 4 atau 7 triliun untuk membangun hilirisasi, dan yang mengulek nanti ke depan adalah Indonesia. Semua komoditas kita ulek dikelola di Indonesia. Inilah persoalan kita, tetapi harus konsisten. Kalau ini tidak konsisten, Indonesia jadi pocok-pocok, 2 kali maju 2 kali mundur, enggak pernah maju. Ini adalah visi besar, adalah milik bersama kita. Kita harus kawal bersama. Saatnya kita mengatakan bukan saya, tapi kita. Kita adalah NKRI Merah Putih. Kita harus bangkitkan untuk menuju negara superpower sejajar dengan negara maju di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.